Preposition is a word whose function is to show the relationship between the object and other part of the sentence. This English preposition, together with its object, explain verb, noun, or adjective. Jadi, teman-teman, yang dimaksud dengan preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb atau kata kerja. Jadi, kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb, noun, atau adjective, atau biasa disebut dengan kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Suatu preposition hanya terdiri dari satu kata atau one word preposition, atau gabungan dengan part of speech lain, atau biasa disebut dengan complex preposition. Nah, teman-teman, setelah mengetahui pengertian dari preposition, kita akan membahas mengenai macam-macam preposition. Ada yang preposition of time, ada preposition of place. Jadi, yang pertama, saya akan mencoba menerangkan preposition of time. Jadi, preposition of time adalah kata depan bahasa Inggris yang untuk menunjukkan waktu. Adapun contoh dari preposition of time yaitu diantaranya after, at, before, by, during, for, from, over, since, and etc. Jadi, teman-teman, saya akan mencoba mengambil contoh dari salah satu kata tersebut, yaitu saya sedang mencari tempat untuk tinggal beberapa bulan. Jadi, I'm looking for a place to stay for a few months. Jadi, di sini saya menggunakan salah satu contoh kata dari for. Jadi, for ini berguna untuk menunjukkan waktu. Jadi, disinilah peranan for, yaitu untuk menunjukkan waktu. Contoh lain, yaitu contoh dari kata in. Fahmi was born in July. Jadi, Fahmi lahir di bulan Juli. Di sini saya menggunakan contoh kata dari in. Jadi, fungsi in sama dengan fungsi dari for yang tadi, yaitu untuk menunjukkan waktu. Setelah mengetahui preposition of time, kita akan melangkah ke preposition of place. Di dalam preposition of place ini ada along, at, on, next to, dan lain-lain. Preposition of place ini adalah kata depan bahasa Inggris yang untuk menunjukkan waktu. Saya akan mengambil contoh kata dari on. Jadi, ada semangkuk keju di atas meja. There's bowl of cheese on the table. Jadi, ada semangkuk keju di atas meja. Contoh dari next to. Kasma sat next to me. Kasma duduk di sebelah saya. Jadi, next to ini sama fungsinya dengan on tadi, yaitu menunjukkan tempat atau waktu. Setelah mengetahui pengertian dan macam-macam preposisi, ada juga kombinasi preposition dengan part of speech lain. Berikut beberapa contoh kombinasi preposition dengan part of speech tersebut. Di antaranya verb tambah preposition dan noun tambah preposition. Saya akan mengambil contoh dari verb tambah preposition, di antaranya believe in, break into, care about, decide on, get over, look after, stare at, talk about. Jadi, di sini terdapat yaitu verb ditambah preposition. Dan adapun contoh dari noun tambah preposition yaitu diantaranya information about, anger at, responsibilities for, experience in, congratulation on, and addiction to. Jadi, teman-teman, preposition itu bermacam-macam. Ada yang dimaksud dengan preposition of time, preposition of place, dan adapun
kombinasi preposition dengan part of speech lain. Jadi sebagai kesimpulan bahwa preposition itu terbagi-bagi, ada preposition of time dan ada pula preposition of place. Dan masing-masing dari preposition itu memiliki fungsi yang berbeda. Satu yang menunjukkan waktu dan satu menunjukkan tempat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.